Oke. Oke. Baik. Ada kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ya, oke. Oke. Jadi mata kuliah kita yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, saya mungkin bukan mempelajari, pasnya itu sebenarnya kita diskusi ya untuk untuk mata kuliah ini kita bisa saling share juga kalau ada pengalaman-pengalaman di industri, kemudian juga di tempat kerja ya yang terkait dengan ERP ini. Nah, untuk objek pembelajaran kita sebenarnya ya, objek diskusi ini sebenarnya adalah aplikasi ERP. Kalau kita lihat runut ke belakang, sebenarnya ini ada kaitan dengan mata kuliah kita sebelumnya, yaitu Accounting Information System itu sendiri sebenarnya. Di mana di dalam Accounting Information System itu kalau kita recall di chapter-chapternya itu, kita ada membahas mengenai enterprise system atau integrated enterprise system sebenarnya. Nah, konsepnya ini sebenarnya kan sudah lama, sekitar tahun 60-70-an lah. Ya mungkin 70-an awal, 70-an akhir mulai berkembang sampai sekarang sangat pesat sekali perkembangan. Itu semua kan terbentuk karena adanya kebutuhan-kebutuhan di dunia industri, terutama di bidang manufacturing dan supply chain management. Jadi mulai awalnya itu sebenarnya intinya supply chain management, bagaimana memanage rantai pasok di dalam industri, ya terutama industri manufaktur, supaya lebih efisien dalam proses produksi, proses pemesanan dan proses distribusi ya hasil produk. Awalnya konsepnya seperti itu, jadi muncullah istilah-istilah namanya MRP 1 dan MRP 2 begitu, sesuai dengan perkembangannya. Cuman karena kebutuhan informasi menjadi lebih kompleks dan terintegrasi, maka dibangunlah sebuah sistem, kebutuhannya itu dibangunlah sebuah sistem yang lebih mengintegrasikan seluruh proses bisnis di dalam perusahaan gitu ya. Jadi makanya muncul istilah ERP, Enterprise Resources Planning. Kalau awalnya cuman MRP, itu berbasis pada material requirement planning. Nah, sekarang sudah enterprise, jadi sangat luas skopnya. Kalau enterprise berarti kan satu lingkup perusahaan, tidak hanya perusahaan saja sebenarnya, tapi juga akan mencakup kepada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, bisa customer, bisa vendor. Jadi kan berkaitan juga dengan supply chain tadi sebenarnya. Oke. Objeknya nanti kita akan coba menggunakan sebuah software aplikasi ERP yaitu Odoo. Kenapa Odoo nanti kita bahas lah ya. Apa saja yang akan kita diskusikan untuk kesempatan ini? Yang pertama, mungkin kita perlu membedakan mindset kita, perbedaan antara software akuntansi dengan ERP. Seolah-olah sekarang sudah, ya sebenarnya usernya aja berbicara atau kadang-kadang vendornya sendiri berbicara, kita sudah bikin ERP. Jadi seolah akan menjadi sebuah software yang berplatform atau berkontribusi yang luas gitu ya. Jadi mereka langsung bilang ini ERP gitu. Kebanyakan saya lihat sendiri di para vendor atau para produsen untuk accounting software banyak mengklaim diri mereka itu adalah software ERP. Walaupun sebenarnya dalam konsep kita sebenarnya masih belum cukup sebenarnya seperti apa yang mereka maksud dengan software ERP itu. Nanti bisa dicek sendirilah. Ya, banyak mereka coba mengklaim ERP, padahal ya mungkin ada lagi tingkatan ERP bagi mereka gitu. Dia yang low level ERP, middle sama yang enterprise gitu. Padahal sebenarnya ERP itu sendiri levelnya sudah enterprise, jadi sudah sangat luas sih sebenarnya. Kemudian juga ada ERP major player, itu ya pemain-pemain utama. Seperti apa sih ERP itu? Nah, ini kita bisa lihat dari sini sebagai
benchmark-nya. Kemudian Odoo itu sendiri, kemudian bagaimana kita mendapatkan software Odoo, bagaimana kita mempersiapkan instalasi Odoo untuk komputer kita. Kemudian bagaimana kita mengoperasikan user interface di Odoo. Jadi memahami user interface sangat penting sebenarnya kalau kita mau belajar sebuah software, ya. Kemudian juga modul-modul dan aplikasi yang akan kita masukkan ke dalam software ERP. Jadi sifatnya ERP itu sebenarnya memang harus modular sih. Artinya sebuah enterprise itu kan tidak semuanya memiliki proses bisnis yang sama. Jadi mungkin ada yang tidak melaksanakan manufacturing, jadi mereka tidak perlu modul manufacturing. Nah, kemudian juga kalau dia perusahaannya berbasis service gitu ya, ya berarti mereka pasti tidak akan butuh manufacturing, kecuali memang ada proses-proses mungkin ada mixing, blending atau pengolahan bahan, ya mungkin bisa jadi juga ada manufacturingnya, walaupun mereka sebenarnya beroperasi di bidang jasa, ya kayak itu. Misalnya rumah sakit lah. Rumah sakit kalau kita lihat mereka adalah perusahaan jasa sebenarnya, hospitality. Tapi bisa jadi ada mereka melakukan proses-proses mixing atau proses pembuatan atau blending obat dan segala macam, itu kan tentu mesti dilihat cost-nya, yang otomatis nanti juga akan butuh modul manufacturing juga sebenarnya. Oke, jadi kita akan bahas itu. Nah, kita lanjut dengan seperti apa sih accounting software dan ERP itu. Saya mau lihatkan inilah sebenarnya. Sebelum ini kan ada sebenarnya mereka ini adalah sebuah perusahaan accounting software, tapi kebanyakan mereka akan berusaha membrand diri mereka itu adalah ERP. Contohnya ini nih, Zahir nih. Zahir Accounting, mereka bikin produk Zahir ERP. Nah ini, bukan ini. Zahir Accounting. Nah ini, nih bahasanya software akuntansi all-in-one, Zahir Accounting dan Zahir ERP. Mungkin ya bagi yang tahu dengan ERP mungkin akan agak ketawa-ketawa melihat bagaimana mereka melakukan brand di produk mereka. Ya, Zahir ERP adalah platform enterprise resources planning terintegrasi untuk membantu seluruh proses bisnis dalam satu sistem terpadu. Nanti kalau dilihat mungkin bagi yang sudah menggunakan ERP pemain utama, jadi mungkin ini kayaknya masih levelnya mungkin accounting software gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kita mungkin tidak perlu percaya dengan mereka mengklaim ERP begitu gitu. Karena konsep ERP itu sendiri ya bisa jadi belum terpenuhi sepenuhnya oleh Oke, ada lagi yang masuk ya? Oke. Jadi di mana perbedaan dari accounting software dan ERP system? Yang pertama itu dari sisi scope sebenarnya ya. Dari sisi scope, mundur. Nih. Scope-nya itu sebenarnya kalau accounting software itu lebih spesialisnya itu ke pengolahan ini. Data-data keuangan. Jadi intinya sih financial reporting. Accounting software output utamanya memang adalah financial reporting. Jadi sampai di situ sebenarnya. Nah, sementara mereka tidak terlalu fokus, ya, terlalu mendalami bagaimana memanage proses bisnis itu secara detail. Nah, ini dia kata kuncinya, manajemen proses bisnis secara detail. Contoh, misalnya kalau di Odoo itu
Odoo itu punya fasilitas namanya spreadsheet. Jadi aneh juga ini software ERP tapi di dalamnya ada spreadsheet yang bisa di-link-kan untuk membuat report dan segala macam atau mengambil data yang dibutuhkan dari database yang ERP untuk dijadikan ya semacam dashboard atau analisis data seperti itu. Jadi sangat well integrated lah kalau ERP itu. Bahkan di dalam ERP ada namanya modul-modul yang terkait dengan proses PLM ya, product life cycle management, yang itu sudah pasti tidak ada di dalam accounting software. Jadi produk life cycle management itu kan sebenarnya seperti dalam proses siklus produksi itu dimulai dari misalnya perencanaan produk, ya, produk design, kemudian prototipe, ya, prototipe, diuji prototipe, kemudian dicobakan dan segala. Jadi prosesnya itu memang ada di dalam satu modul sendiri gitu. Nanti contoh seperti itulah ERP. Yang mungkin tidak akan ada modul tersebut di sebuah accounting software. Kemudian satu lagi ya, scope ERP itu sangat luas, jauh lebih luas daripada yang disediakan oleh accounting software. Contoh begini, ERP sistem itu memungkinkan perusahaan bisa komunikasi langsung dengan sistem ERP ya, atau apalah di perusahaan vendor ataupun di customer. Jadi bisa link seperti itu. Ya kalau kita di dalam buku akuntansinya biasanya dibilang dengan EDI aja. Electronic Data Interchange. Kalau sekarang sudah pakai ya mungkin ERP akan berkomunikasi dengan bank ya menggunakan API dan segala macam. Jadi seperti itu. Bahkan ERP sistem karena dia sifatnya kompleks dan lebih detail, bahkan dalam ERP itu bisa kita linkkan menggunakan IoT, Internet of Things, untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang terkait dengan mungkin produksi gitu. Ya misalnya mungkin ada, kita bisa linkkan antara ERP dengan mungkin timbangan, kamera, CCTV, ya, untuk face recognition dan segala macam, semua bisa smooth ke dalam ERP system. GPS gitu ya untuk pemantauan di fleet dan segala macam itu bisa dilakukan. Jadi artinya ERP membuka peluang yang lebih luas ya, lebih luas dan lebih customizable. Jadi bisa dikastomasi sesuai dengan seperti apa proses-proses yang lebih detail yang berjalan di dalam perusahaan. Nah, itu ini ERP. Jadi sehingga sebenarnya accounting proses financial data recording and processing and reporting itu merupakan bagian dari ERP sebenarnya. Jadi bagian. ERP nanti akan otomatis setiap data yang direcord dari setiap activity yang terjadi di dalam perusahaan, apabila activity itu akan memenuhi transaksi akuntansi, ya, karena kan kita tahu ya transaksi akuntansi itu sendiri kan setiap perubahan posisi laporan keuangan, ya, change in financial position itu dinamakan dengan transaction. Kalau transaction datanya di record, sudah otomatis itu akan di flow, diteruskan ke, ya bisa jadi modul accounting, sehingga tercatat transaksi terkait dengan aktivitas tersebut. Misalnya munculnya cost seperti itu ya. Mulainya upah tenaga kerja langsung ketika dia mulai bekerja yang dihitung memang per
jam kerja real ya, itu bisa di-track di dalam modul manufacturing sehingga nanti bisa dikalikan dengan tarif upah. Nah, ketika dia sudah oke, akan muncullah utang upah. Nah, itu bisa di-flow langsung ke menjadi jurnal di accounting. Jadi tidak perlu lagi di-entry secara manual. Nah, itulah integrate. Kemudian audiennya siapa? Ya, target audience. Ya, pemakainya itu sebenarnya kalau accounting software yang tidak membutuhkan kompleksitas, biasanya memang untuk perusahaan-perusahaan yang lebih sederhana. Ya, bisa dikatakan small to mid lah, mid size. Ya, kalau mid size mereka sebenarnya sudah harus adopt ke ERP sebenarnya. Jadi cocoknya sebenarnya harusnya small aja, perusahaan small sederhana yang tidak butuh budget implementasi sistem yang tinggi gitu ya. Jadi mereka mesti hitung juga cost and benefit dari pemilihan sistem. Apakah butuh ERP atau cuman accounting software. Sudah pasti cost-nya berbeda. Ya, sudah pasti berbeda. Kemudian level of integration. Jadi integrasinya itu, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau butuh integrasi ke seluruh proses bisnis, activity-activity, pilihannya memang adalah ERP. Ya, walaupun di sini dia bilang nih, database, dua-duanya sebenarnya accounting software dan ERP itu mereka gunakan shared database yang bersama juga, ya. Intinya seperti itu gitu. Seperti yang kita juga kerjakan waktu mata kuliah database struktur gitu ya. Struktur data dan database manajemen sistem. Prinsipnya sama sebenarnya. Dan accounting software ini cenderung lebih kaku, artinya mereka create modul-modul yang sifatnya itu adalah generik. Jadi generik tidak akan bisa terlalu banyak dibuatkan modifikasi. Sehingga sifatnya sudah pasti gitu ya. Jadi proses jurnal, posting buku besar, kemudian report seperti yang kita kerjakan kemarin. Jadi itu generik sebenarnya. Tidak akan bisa kita buat modifikasi yang lebih kompleks. Nah, kalau ERP memungkinkan seperti itu. Kemudian nilai investasinya sudah pasti ya. ERP-nya lebih mahal ya, more expensive dan more kompleks dibandingkan dengan accounting software. Jadi mungkin dengan membahas bahasan ini mungkin bisa dipahami yang mana accounting software, mana yang ERP. Intinya apa? Ya intinya kalau ada yang bilang datang ke perusahaan nawarin software, dia bilang mengklaim dirinya sebagai ERP sehingga dia akan charge biaya yang mahal, Anda bisa pahami dulu ini benar nggak dia bikin ERP atau tidak. Itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang ERP menjadi brand aja gitu. Siapa sih pemain-pemain utama ya? Utamanya pasti sudah tahu semua, nomor satu adalah ini SAP masih nomor satu, kemudian disusul pemain berikutnya Oracle ya. Lalu ada dari Microsoft to Dynamics. Lalu ada ini nih. Nah, ini kenapa muncul? Karena memang perkembangannya luar biasa. Ya, walaupun sebenarnya levelnya masih sini loh. Medium business masih berusaha mencapai ke level enterprise. Kalau yang 1, 2, 3 mereka sudah bermain di level enterprise sebenarnya. Nah, sementara Odoo sendiri masih di small and medium. Tapi walaupun mereka small and medium, mereka sebenarnya itu ada di level yang paling tinggi di kelas small and medium. Dan mereka ditawarkan dalam bentuk dua produk sih sebenarnya. Ada yang sifatnya adalah open source, jadi free, ya gratis dipakai, atau yang enterprise yang berbayar sesuai dengan jumlah user. Jadi memang permainannya itu user. Untuk ERP mereka jualan selain modul juga user.
Jadi semakin banyak user semakin mahal gitu ya lisensi. Jadi seperti itu. Nah, cuman kita akan coba ini Odoo yang community. Karena memang Odoo Enterprise dibangun berdasarkan Odoo Community ditambahkan dengan modul-modul spesifik ya, modul-modul spesifik yang memang hanya ada di enterprise misalnya. Contoh ada shop floor, ada quality management, ada PLM, ada accounting sendiri gitu ya. Itu semua adanya di Odoo Enterprise. Sementara software-software yang dipakai bersama dari community itu juga ada di bagian enterprise, misalnya manufacturing gitu ya. Itu ada di enterprise, sales, purchasing, inventory gitu ya. Nah, kemudian nah seperti apa sih Odoo, kita coba lihat. Apa ini? Iya, browse YouTube lah. Oh, sorry. Oke. Nggak jalan ternyata. Ini larinya kemana nih? Oke, sebentar. Kita coba. Copy ini bisa nggak ya? Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak, suara videonya Pak. Nggak keluar ya? Iya Pak. Ya nggak ada. Suaranya nggak keluar? Suara videonya Pak, YouTube-nya. Oh gitu ya? Iya Pak. Kenapa nggak bisa ya? Wah, berarti kalau gitu kita nanti saya kasih share ininya aja. Jadi ini contohnya adalah sebuah produk perusahaan manufaktur. Dia menggunakan modul manufaktur yang ada di Odoo. Cuman di manufacturing Odoo ini kayak gini. Ini ada jelas ya barang-barang yang dibutuhkan untuk order dan segala macam. Odoo bisa mendeteksi barang available mana yang tidak gitu. Dan memungkinkan kita juga nanti ketika barangnya tidak ada, dia bisa lakukan replenishment. Nah ini. Oke. Nanti saya share aja ininya. Ya, kita skip dulu video berarti, ya. Oke. Itu contoh seperti apa di Odoo dilakukan proses manufacturing. Nanti bisa dilihat lebih lanjut dari link yang saya bagikan. Oke. Next-nya, nah ini. Kita akan sampai ke bagaimana kita mendapatkan Odoo. Baik, saya akan buka ininya. Jadi kalau mau install Odoo itu kita nanti butuh ini, untuk database-nya itu butuh PostgreSQL. Jadi sebagai cert database-nya. Lalu di PostgreSQL setelah kita install, kita akan buatkan user untuk database Odoo itu sendiri. Standarnya namanya ini. Kemudian kita install Odoo dan simpan master key. Sepertinya gampang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang-kadang ini uji nyali. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Nah, baik. Kita coba kan ya. Oke. Di mana kita mendapatkan Odoo? Nah, kita tinggal cari Odoo. Gitu ya. Sudah pasti kita akan dibawa ke sini nih, odoo.com. Nah, odoo.com ini
sebenarnya dikelola oleh Odoo SA yang enterprise ya. Oke. Jadi kalau kita klik di sini start now it's free, ini akan membawa kita ke Odoo Enterprise, yaitu Odoo yang berbayar. Nih contoh nih. Ya. Dia bilang 580 apa ini? Rupiah kali ya per bulan. Nah, ini. Padahal kita bisa, nah aplikasi apa aja yang di Odoo yang normalnya ada, ini ada accounting sudah pasti, ini berbayar. Ini semua berbayar, ada AI juga. Jadi kita Odoo itu bisa punya AI. Kemudian juga di Odoo itu kita juga bisa mengupload invoice tanpa harus kita mengentry invoice. Nah, ini efisiensi. Jadi kalau kita punya bill dari vendor, kita nggak perlu ketik ulang sebenarnya. Tinggal di-upload aja, Odoo bisa buatkan otomatis jurnal pembeliannya seperti itu. Sehingga muncullah hutang kepada vendor. Ini standar ya. Kalau pengen lihat all apps-nya, banyak sekali kita bisa bikin website ya, e-commerce sendiri, live chat, e-learning ada, forum banyak sekali. Kalau masih kurang masih bisa ditambah nanti di Odoo Apps ya, banyak sekali. Sifatnya modular, tidak harus semuanya diinstal. Install apa yang dibutuhkan saja. Bahkan bisa VoIP juga. Video call juga bisa di Odoo ya, discussion juga bisa. Kemudian juga bisa di customize kalau yang enterprise. Jadi Odoo itu bisa di customize menggunakan user friendly ini ya, namanya Odoo Studio. Tapi ini semua berbayar, maka kita akan lupakan yang ini, kita akan coba ambil Odoo yang saya bilang tadi open source, yaitu Odoo Community. Ini ada Odoo Community, kita klik di sini. Nah, di sini ada ya macam-macam lah sumbernya apa untuk belajar, kemudian kolaborasi bagaimana kalau kita mau mengembangkan Odoo ya. Jadi get service bagaimana mencari partner untuk implementasi Odoo. Ya, kalau Anda sudah paham dengan Odoo, ERP dan segala macam, Anda mau berpraktek jasanya untuk implementasi Odoo, ya bisa collaborate dengan odoo.com atau ya kerja sendiri juga bisa. Atau bahkan sekarang bisa kita ada Empower Education. Jadi kita sebenarnya sebagai lembaga pendidikan nih, Politeknik Negeri Padang bisa aja sih collaborate Odoo ya, kita bisa visit Odoo atau ada program education, bahkan Unan saya cek kemarin mereka mendapatkan Odoo Education ya. Jadi sepertinya Odoo Enterprise dibuka untuk proses praktikum gitu. Nah, tapi kita saat ini belum ada ini ya, belum ada untuk program education dengan Odoo. Kita hanya belajar secara mandiri dari Odoo Community ini. Oke. Kalau pengen lihat edisinya seperti apa bisa di-compare di sini. Apa sih bedanya antara community dengan enterprise. Nah, dia bilang tidak ada support sudah pasti. Kalau Odoo Community kan download sendiri, install sendiri. Kalau ada problem ya cari di forum atau pecahkan sendiri. Tapi kalau enterprise karena kita menggunakan Odoo yang berbayar, mereka bisa ada hotline untuk service, troubleshoot dan macam-macam. Upgrade versi, upgrade sendiri, hosting sendiri ya gitu ya. Kemudian AI tidak ada di community, ini dia invoicing AI. Apalagi yang tidak ada banyak sekali nih, signing ya, tanda tangan, spreadsheet juga nggak ada, adanya cuma ada di enterprise gitu ya. Payroll belum ada, tapi tenang aja nanti ada tempat untuk membeli modul-modul tambahan. Ya, sales ini semua ada sama, tapi ini nggak ada, ya seperti itulah. Bisa dilihat sampai ke bawah apa aja yang nggak ada. Nah, kalau pengen tahu harga, view pricing katanya, nah ini nih, 170.000 per user per bulan. Jadi kita bisa install hampir seluruh, ya bisa dikatakan seluruh ini ya, seluruh modulnya enterprise itu dengan harga berlangganan 170.000 per user per bulan.
Kalau yang standar kita cuma bisa online, tapi kita nggak bisa nambahin API, multi company, dia nggak bisa. Biasanya perusahaan kalau mau beli, umumnya mereka ambil yang ini sebenarnya. Nah, baik, mari kita lupakan yang ini. Ya, kita ambil yang community. Community boleh kita download. Nah, kalau kita klik download, itu larinya pertanyaannya kita mesti isi ini segala macam. Padahal kita nggak penting isi ini sebenarnya. Ya, saat ini ada 3 versi Odoo yang masih disupport dan dikembangkan oleh Odoo itu sendiri. Jadi dari versi 17, 18 dan versi 19 yang terbaru. Nah, ini menarik, kita bisa kita sebaiknya kita gunakan Odoo terbaru sih biar tahu fitur-fiturnya apa dan segala macam. Di community ini kita bisa download sesuai dengan platform yang akan kita pakai. Kalau di komputer pribadi mau dipakai ya bisa pakai yang Windows. Kalau bagi yang pakai Windows. Kalau pakai Linux bisa download yang Linux. Linux yang versinya ya seperti Ubuntu dan basicnya Debian. Misalnya apa, Linux Mint, Pop OS dan kawan-kawan, ini semua adalah versi yang Debian base. Tapi kalau mau yang RPM ini seperti Fedora, Red Hat dan kawan-kawan, CentOS dan segala macam, ini bisa download yang ini. Atau Scratch, ya, source-nya benar. Nah, yang jadi aneh kan bagi yang kita pakai Mac, Pak. Nah, ini kendala nih. Pakai Mac ngambilnya yang mana, Pak? Ya nggak satu pun bisa diambil di sini. Ya, biasanya kalau pakai Mac harus ngambil Docker, iMessage dan segala macam. Oke. Baik. Nah, kalau kita coba download yang 19 ini, kita ambil download, kita dipaksa mengisi ini. Nah, kita bisa ngambil langsung aja ke sumbernya. Caranya ngambil di sini nih. nightly.odoo.com. Gitu ya. Nah, ini. Bisa dilihat ya. nightly.odoo.com. Kalau bisa langsung dicoba dipraktekkan ya. Nah, di sini ada 3 versi tadi yang masih di maintain ya oleh para developer di komunitas 17, 18 dan 19. Nah, kita coba versi terbaru ya, kita ambil yang ini, yang 19. Kita akan dibawa ke ya semacam sharing foldernya lah dari si Odoo. Sesuai dengan namanya ini nightly ya, jadi artinya ini diupdate setiap malam. Artinya kita dapatkan versi Odoo terbaru setiap malam. Nah, di mana mau diambil di download ya boleh diambil di Windows ini aja, Windows. Lalu di sini akan keluar seluruh versi dari Odoo 19 itu sejak Odoo 19 pertama kali dibuat. Ya. Pertama kali dibuat itu di ini. Ini dia yang pertama nih. 16 September 2025. Ini yang pertama kali, kemudian lanjut ini dan seterusnya ke bawah. Bisa dilihat aja tuh ya. 31 Oktober, 30 November, Desember, ada berapa kali dikeluarkan sampai yang terbaru yang ini nih. 27 kemarin ya, 27 Maret. Nah, di bawah katanya juga ada nih 27 Maret juga, 655 di atas. Sama ini. Ini barangnya sama nih ya. Nih ya. Iya, sama ini barangnya. Jadi boleh download salah satu aja. Saya akan download yang ini ya, tinggal diklik. Ya, diklik. Ya, proses download. Ukuran filenya sebesar 279 MB. Ya, tidak akan terlalu lama kalau kecepatan internetnya lumayan gitu ya. Oke, sudah. Ini simpannya di sini nih. Odoo 19 latest. Tapi
Anda tidak bisa langsung download dan install ini. Jadi karena tadi kita sudah lihat ya. Ya. Kita ada requirements ya. Untuk install Odoo, pertama itu install dulu ini ya, Postgre. Nah, berarti kita juga akan ambil ya ini mana tadi nih? Ini ya. Kita juga butuh nanti Postgre. Jadi Postgre SQL. Oke. Kita ambil PostgreSQL di sini di www.postgresql.org ini ya. Jadi kita klik aja. Ini juga open source, gratis. Nah, ini dia. Postgre. Kita tinggal ambil download di sini. Nah, di sini lagi-lagi kita harus memilih platform yang akan kita pakai. Karena kita pakai Windows, ya. Di Mac juga ada di sini, Linux ada. Kita ambil di Windows. Nah, yang terbaru itu versinya 18. Nah, oke, nggak apa-apa, kita pakai versi 18 aja. Oke, untuk mengambilnya versi 18 kita ambil di sini nih. Download installer ya, download installer ini diklik. Nah, ini dia 18.3 yang terakhir. Ya, yang terbaru kita akan ambil sesuai dengan versi platform kita. Ya. Nih, kita ambil nih yang Windows ini ya. Nah, ini dia download. Mulai downloading. Ukuran filenya lebih besar daripada Odoo, itu adalah 355 MB. Untuk Google Meet bisa di-record, Pak. Oh, saya nggak bisa kalau nggak salah. Udah Dia udah manual. Bang Iqbal record. Oh, udah. Oke, baik. Oke, thank you, Bang. Pakai OBS ya. Oke, baik. Jadi ini sudah ada dua nih ya. Postgres dan Odoo-nya. Nah, langkah pertamanya install dulu Postgres ya. Install dulu Postgres. Oke, baik. Tadi kita sudah punya di sini, ini dia. Izin Dua. Pak, yang Postgres Ya, silakan. tadi ORG. Terus Apa? nggak mau ininya link untuk downloadnya Pak. Oh, oke, link downloadnya ini. Back lagi ke sini nih. Di mana Ini Pak? udah sampai sini udah. Ini klik Oh, download. di mana itu Pak? Ini. Apa ini? Postgresql.org. Postgres.org. Sebentar Pak. Aduh. Tunggu nih, sedang kuliah. Ah, udah Pak. Oh, berarti yang download ini ya Pak? Ya, klik download. Nah, nanti pilih yang ini, Windows. Ah, udah ke Windows ini tadi Udah saya Pak. Oke, berarti di sini nih. Nih. Ah. Download installer yang ini. Ke bawah-bawahnya ya, interaktif installer by ADB, download Ya, the ini. installer ini Pak. Ya, download the Oh, installer. download the installer. Muncul begini kan? Iya Pak. Ambil yang ini. Oh, iya udah ketemu Pak. Berarti ambil yang Windows 64 kalau kita yang 64 bit ya Pak. Ya 6432 sama tuh. Kan X86 64 itu. Sorry, dia memang harus ini 64 bit ya, nggak apa-apa. Oh, berarti yang 64 ini ya Pak ya? Ya, cuman satu. Yang 32 udah nggak support lagi nih. Baik Pak, yang 18,3 versinya ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke. Baik Pak, makasih banyak Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini biar enak kita satukan dalam satu folder lah ya.
Ini kita Ctrl C dulu lah. Oke, saya punya di dokumen. Bikin baru deh ya. New folder. Apa namanya? Odo ya. Odo 19 gitu ya. Nah, nih ada 2 file kan? Baik, kita coba install yang Postgre dulu ya. Postgre dulu install. Double klik aja. Nah, ini muncul begini. Do you want to allow this app to make change to your device? Yes. Ini di minimize biar enak lihatnya. Nah, ini dia otomatis install ini. Runtime yang dibutuhkan untuk instalasi si Postgres-nya. Ini biasanya membutuhkan koneksi internet sih biasanya. Nah, kita akan muncul ini ya. Setup PostgreSQL. Lalu klik next saja. Nah, di sini akan dia buatkan installation directory-nya untuk destinasi instalasinya. Normalnya dia akan bawa ke program file PostgreSQL versinya ya 18. Ini terima aja. Next, kemudian di sini dia suruh select komponen. Nah, saya biasanya nggak suka install yang ini nih. Karena bikin lama dan nggak ada juga gunanya. Jadi cukup diinstal yang PostgreSQL Server, pgadmin 4-nya, kemudian ya command line tool-nya. Ini perlu nanti kalau kita amit-amit terjadi problem di pgadmin ini. Ini biasanya problem nih ya. Pgadmin 4 ini kadang-kadang nggak jalan ya, nggak connect ke server. Jadi kita akan jalan dengan command line. Kemudian next ya. Next. Nah, nanti dia akan buatkan data directory. Jadi database itu nanti butuh data directory folder di mana database akan disimpan. Biasanya di PostgreSQL versi kemudian ada data gitu ya. Ini next saja. Nah, ini yang penting nih. Jadi di PostgreSQL itu kan kalau di MySQL kan ada root istilahnya ya. Kalau di Linux itu user tertingginya, kalau di Windows ada administrator gitu ya. Nah, kalau di PostgreSQL namanya Postgres. Ini user tertinggi dari PostgreSQL dan kita harus kasih passwordnya. Kasih password yang bisa kita ingat lah ya. Kalau saya biasanya saya samain aja. Kalau dulu kalau untuk instalasi internal kan root, password root juga. Ya udah kalau Postgres saya kasih password Postgres juga. Oke. Mungkin Pak, Ya. apa tadi passwordnya Pak? Saya samakan dengan ini aja. Postgres. Ya. Oke Pak, baik Pak. Oke, next ya. Nah, ini port itu jalurnya di dalam jaringan dia pakai jalur berapa gitu ya. Jadi standarnya si Postgres jalan di port 5432. Dan ini biarin aja. Nggak usah diganggu gitu. Oke, ini 5432 otomatis, kemudian next. Ini juga lokalnya ya, next. Next lagi. Next lagi, ya udah jalan gitu ya. Pak, izin Pak, yang nggak diklik tadi untuk komponennya yang bagian mana Pak? Stack builder. Stack builder itu nggak dicentang ya Pak? Ya, nggak usah. Baik Pak, makasih Pak. Ya.
Jadi memang instalasi untuk Postgres ini lumayan memakan waktu ya. Izin Pak, berarti tadi yang kita install dulu yang Udo 19-nya atau Postgres ya Pak? Postgres-nya. Oh, Postgres dulu ya. Baik Pak. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai jadinya begitu. Port number-nya isi apa ya Pak? Kalau di sini ada disuruh please select the port number several. Ada, di situ ada nomornya. Oh, langsung next aja berarti ya Pak? Sudah ada nomornya kan? Udah, 5432. Iya, itu next saja. Baik Pak. Kalau lokalnya advance option default aja Pak? Ya, default. Next saja. Baik Pak. Oke, kalau sudah finish ya, ini finish, tinggal diklik finish aja. Nah, itu selesai proses instalasi Postgres. Tapi kita tidak bisa langsung install Odoo ya, karena ada proses berikutnya begini. Kita harus create usernya untuk Odoo. Jadi Odoo butuh user begini nih. User ini didaftarkan ke Postgres SQL-nya. Nah, bagaimana cara mendaftarkan user? Nah, itu gunanya pgadmin tadi. Kita masuk ke pg, nah itu dia, admin 4 itu ya, pg admin 4. Nah, ini kita akan dibawa ke aplikasi administrator atau manajemen untuk PostgreSQL. Nah, ini dia nih. Password previously oke. Nah, ini isi dari pgadmin. Di pgadmin itu akan muncul servers ya. Servers, kita klik ini servers. Nah, kayaknya dia ada deteksi sebelumnya ada PostgreSQL 16 di sistem saya ini, tapi saya udah remove ini. Ada database lagi. Tapi sekarang kita punya PostgreSQL 18 kan? Ya. Jadi pastikan PostgreSQL 18, kita ambil tadi passwordnya Postgres kan? Postgres. Saya save aja, oke. Nah, ini PostgreSQL 18. Oke. Nah, di sini kan dinyatakan bahwa kita harus create user OpenPG dengan passwordnya adalah OpenPG PWD. Oke. Berarti kita ambil di sini. Di PostgreSQL 18, lalu ambil di sini login group and roles. Ini ya. Ini kita buka. Di sini kelihatan siapa aja yang ada user atau grup di sini. Ini grup ya. Kalau yang kayak gini nih grup, ini adalah user. Ya, atau roles istilahnya. Udah ada satu orang namanya Postgres tadi. Nah, sekarang kita mau tambahkan tuh untuk user berikutnya bagi Odoo yang namanya ini OpenPG ini. Jadi kita tambahkan, caranya klik kanan di sini. Ya, klik kanan. Lalu ada create login atau group atau role. Gitu ya, kita klik di sini. Nah, di name-nya itu namakan kasih OpenPG. OpenPG, gitu ya.
Kemudian ini bolehlah komentar kasih penjelasannya ini user database ya. Ini boleh diisi boleh enggak, tapi ya untuk mudahkan aja sih ya. Kemudian kita klik di bagian definition-nya. Di bagian definition ini kita masukkan password. Passwordnya apa yang ini nih? Passwordnya openpgpwd. Jadi openpgpwd. Oke. Lalu kita move ke privilege ya. Jadi dia punya, kita kasih privilege. Yang pertama dia harus bisa login. Lalu kita anggap sebagai super user supaya dia bisa bikin database gitu ya. Dia bisa create database gitu ya. Oke, jadi diklik can login, super user otomatis yang di sini otomatis dicentang semua nih. Lalu kalau sudah sampai sini tinggal klik save. Dah. Maka di sini muncul user baru namanya OpenPG di atas. Kenapa muncul di atas? Karena dia ditampilkan dalam bentuk sort ya. Jadi sortnya yang ascending ya. Jadi O dulu baru P. Nah, kalau sudah ini bisa kita minimize ya. Minimize baru kita mulai dengan Odoo installation-nya. Nah, untuk Odoo installation kita ambil di sini baru kita ambil yang Odoo 19 latest ini. Nah, untuk installnya kita jalankan dalam mode administrator. Jadi kita klik kanan, lalu kita klik di sini run as administrator. Nah, dia muncul ini konfirmasi. Do you want to allow this app to make? Ya, jawabannya sudah pasti yes. Nah, instalasi Odoo akan pertama nanyain language ya. Bahasanya apa? Kita pilih English aja. Oke. Lalu welcome to Odoo. Klik next to continue, next saja. Di sini license agreement segala macam kita klik agree, sudah pasti ya. Kalau enggak bisa jalan ya. Nah, lalu di sini akan muncul select type of install. Jadi sebenarnya tadinya itu kita bisa langsung ke sini. Nanti kita centang ini otomatis kita Odoo akan downloadkan PostgreSQL database, kemudian diinstalkan, kemudian dia baru Odoo server jalan. Tapi karena tadi kita sudah instalkan database secara manual dan kita masukkan username Odoo-nya ke dalam database, maka Odoo installer ini akan mendeteksi nih bahwa kalau komputer ini hanya butuh Odoo servernya aja lagi, nggak perlu lagi PostgreSQL. Kenapa? Karena sudah ada PostgreSQL tadi. Oke, sehingga otomatis muncul Odoo server. Jadi ini kalau mau dicentang juga nggak bakal mau karena sudah ada Postgres. Kemudian kita klik next, ya. Nah, klik next seperti Odoo, seperti Postgres tadi, dia akan minta destination folder di mana akan diinstal. Normalnya akan diinstal di C program file Odoo 19 versinya gitu ya. 2026 0327 berarti tahun 2026 bulan 3 tanggal 27. Oke, kemudian kita klik install. Maka dia akan mulai instalasi. Kalau pengen lihat detailnya seperti apa, ini muncul. Dia akan mengekstraksi banyak sekali file yang dibutuhkan ke dalam folder tersebut.
Izin Pak, yang PG admin 4 tadi kan ada bikin name-nya OpenPG, komennya apa tadi ya Pak? Maaf. User Odoo, user User. database Odoo. User. Yes. Makasih Pak. Oke, ya. Habis itu langsung install Odoo-nya langsung aja berarti ya Pak? Tadi user database sudah, privilege-nya sudah Bu. Kenapa Pak? Privilege-nya sudah, dibuatkan privilege, dibuatkan password, dibuatkan ininya. Password tadi kan langsung masuk ke PG admin. Ya. Terus langsung bikin masuk pakai password. Terus bikin username baru namanya OpenPG gitu. Ya, passwordnya dikasih OpenPG PWD. Nggak minta password dia Pak, cuma komen aja tadi. Terus langsung di save. Berarti belum masuk passwordnya. Coba diklik kanan lagi yang si OpenPG tadi. Terus sebentar Pak. OpenPG ke kanan. Terus Ya, di situ. Ya, muncul apa? clip, drop, refresh, trip, properties. Oke. Jadi begini. OpenPG klik kanan, lalu ambil di sini properties boleh ya. Properties. Ya, Iya. kan muncul lagi yang ini. Iya, OpenPG user database Odoo-nya. Nah, di definitionnya sudah dikasih password. Oh, belum Pak. OpenPG PWD tadi ya. Ya, OpenPG PWD. PWD. Account expire-nya nggak usah Pak. Nggak usah. Terus abis ini langsung save. Belum, privilege-nya. Oh, privilege. Can login diaktifkan super user sama Sudah, otomatis. list-nya. Udah? Udah Pak. Nah, baru di save. Oh, baik Pak. Habis ini baru install Odoo-nya ya Pak ya. Oke, baru diinstal Odoo. Baik Pak. Makasih Pak. Ya. Oke. Di sini status instalasinya sudah komplit ya, completed. Nah, pada prinsipnya sebenarnya Odoo itu running sebagai service ya. Jadi Odoo itu punya service web service sendiri sebenarnya yang berjalan di dalam port 8069 nanti. Nah, kita coba klik next ya. Berarti kalau sudah selesai nanti tinggal diklik next. Nah, ini ada pilihan mau di start Odoo atau enggak gitu ya. Nah, kita start aja. Di sini centang start, kita klik finish. Maka dia akan bawa kita ke sini. Jadi kalau dilihat untuk mengakses Odoo itu, kalau servisnya jalan di komputer kita secara lokal seperti ini, kita mengaksesnya ke localhost, kemudian *2, lalu diisi dengan 8069. Nah, ini yang namanya master password. Nah, ini nanti hati-hati karena nanti master password itu atau master key, ya master key itu harus Bapak Ibu simpan. Mana tadi nih? Oh ini dia. Nih, ini harus disimpan nih. Jadi saya akan simpan ini. Ya, ini bisa di ini aja, Ctrl C. Intinya yang ini sih ya. Nah, Ctrl C, saya akan buka Notepad. File new aja, new tab ya. Nah, ini Ctrl V. Nah, ini master key, saya kasih lah di atas ya. Master key Odoo 19 localhost gitu ya. Nah, nih yang penting filenya disimpan aja.
Saya simpan di tadi ada ya di dokumen ya. Nih 19 ya, master key Odoo localhost. Oke, baik. Jadi yang penting ini Bapak Ibu ya, angka ini nih. Karena apa gunanya? Ini nanti akan berguna untuk membuat database baru atau melakukan berbagai macam operasi database lah di Odoo-nya. Jadi kita menduplikat database, membackup database, merestore database, membuat database baru, atau menghapus database yang ada. Jadi pasti butuh ini ya. Dan master password ini nanti keluarnya akan beda-beda dengan yang di komputer Bapak Ibu sendiri gitu ya, akan beda-beda. Ya. Tapi di sini dia bilang you can change it below, but be sure to remember it. Jadi kalau mau diganti, gantinya di sini. Nah, tapi be sure to remember. Yang parahnya tidak remember kan. Nah, itu yang bahaya. Jadi mending ini aja di copy paste, nah, simpan, udah. Di master password itu otomatis sudah muncul yang ini nih. Ya, otomatis ini nih. Ya. Lalu di sini kita akan buatkan database name-nya apa, gitu ya. Nah, misalnya nih, misalnya kita bikin database 1 lah ya. Database 1 gitu. Nah, emailnya apa? Kita butuh email. Paling gampang odoo@odoo.com. Paling gampang. Passwordnya Odoo. Nih. Ini paling gampang. Tapi Bapak Ibu boleh-boleh aja bikin email sendiri. Tidak harus email yang aktif juga. Email dummy aja. Ya, untuk masuk ke Odoo-nya. Passwordnya ya biar gampang aja nih. Odoo, udah gitu ya. Kemudian phone number nggak penting. Ini nggak perlu diisi phone number. Bahasa oke. Saya sarankan pakai bahasa Inggris ya supaya kita tidak beda-beda nanti bahasanya bingung. Karena kalau dicoba pakai bahasa Indonesia nanti bahasanya jadi aneh-aneh Bapak Ibu. Tidak semuanya akan persis bahasa Indonesia. Dan ketika ada istilah tertentu di bahasa Indonesia kan jadi agak aneh lah gitu ya bagi kita. Nah, di sini penting diisi country. Kenapa country harus kita set? Karena ini terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi. Jadi Odoo itu support multi sudah multi negara internasional lah. Jadi kalau kita ambil negara misalnya Amerika Serikat gitu ya, nanti dia akan mengikuti tuh tarif pajak Amerika Serikat seperti apa, kemudian kebijakan akuntansi seperti apa, itu pasti dia akan ikuti. Jadi kita karena di Indonesia kita pakai yang Indonesia. Sorry. Nah ini. Hati-hati jangan terpilih India ya. Oke. Ini Indonesia. Lalu untuk contoh ya supaya ada data, nggak capek kita kerja. Nanti kita akan sampai juga sih. Kita coba dari database kosong. Ya ada praktiknya juga nanti. Kita coba pakai demo data. Jadi contoh sebagai perusahaan sampel lah. Jadi sudah ada produk, sudah ada karyawan, sudah ada inventory dan segala macam, sudah ada account, sudah ada pajak. Nah, tapi dengan contoh demo data di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Lalu kita klik create database. Create. Maka dia akan bekerja dan error. Nah, biar enak nih coba refresh, continue. Wah, error lagi tuh. The server encountered internet error and was unable to complete your request. Either server is overload atau ada error di aplikasi. Padahal datanya jalan ya. Nah, saya coba connect dengan browser yang berbeda. Mungkin pakai inilah kali ya. Opera bolehlah. Alamatnya itu tadi localhost .28069 ya, tambahin di sinilah ya.
save master key di sini http://localhost titik 2 8069. Itu dia. Jadi nanti aksesnya ke sini. Enter. Too many redirects. Nah, ini problem. Artinya ini proses instalasi ada masalah. Nah, kita coba cek ini. Service. Ya. Kita cek karena Odoo itu jalan sebagai service, ya. Kita coba cek. Ini dia Odoo 19. Statusnya running ya. Kita coba ini, kita restart. Nah, ini penyakitnya nih. Kalau proses instalasinya nggak berhasil dengan smooth gitu ya. Coba refresh. Wah, you are offline. Check again. Redirected too many times. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih problemnya di mana. Tapi yang pasti ini bisa jadi ini sumber masalah ini. Postgres database cuma satu. Di sini ada coba kita cek. Jangan-jangan ada Postgres 18 data Postgres SQL. Oke. Ini dia. Jadi tadi yang database ini tuh error database-nya sebenarnya. Nah, jadi ini kita coba delete lah ya, harusnya. Database 1. Coba kita cek di iya, bisa jadi apa? Iqbal. Coba dicek. Bagaimana kalau di tempat teman-teman gimana? Bisa? Lagi proses install Odoo, Pak. Odoo-nya ya, mudah-mudahan jalan lah ya. Semoga, Pak. Nanti saya akan coba nih, bisa jadi di saya gagal gara-gara 2 itu tuh. Nah, tapi saya coba ada di PostgreSQL versi 18 aja nih. Cuman coba lihat deh datanya ada nggak ya? Base global PG database-nya belum ada, database 1 tadi kan. Oh gitu. WSL di ininya. Iya. Cuman masalahnya ini ya bisa jadi sih. Cuman nanti Odoo-nya nyari kemana kan bingung ya. Dia otomatis nyari ke localhost salahnya kan.
Ini error nih. Dan kita harus hapus ini sebenarnya. Oke, coba kita refresh lah si ini. Si Postgres-nya. 18, coba kita restart. Atau memang bisa jadi Odoo belum support ke versi 18 untuk database. Bisa jadi. Nah, saya lebih enak gini aja. Amannya gini aja lah. Saya akan remove dulu si ini. Ini kayaknya trouble di database nih. Bisa jadi drivernya belum siap atau bagaimana. Saya coba remove. Berarti teman-teman kalau ada yang berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti pakai metode ini. Saya juga nggak berhasil, Pak. Enggak berhasilnya gimana, Bu? 500 internal server error. Iya. Berarti ini problem dia belum support ke Postgre terbaru ini. Berarti kita downgrade, Pak. Iya, kita ambil versi yang sebelumnya aja. Berarti kayaknya versi 16 harus ada jalan ya. Oke, baik. Untuk meremove, kita gunakan software namanya ini Revo Uninstaller ya. Jadi bisa